Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat pagi kepada Ibu Dr. Un Yanuar, SPI MSI, dan selamat pagi kepada teman-teman kelas Biokimia M01. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Un atas waktunya dan memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa presentasi pada hari ini. Baik, hari ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi yang berjudul Sistem Metabolisme, Mikrobiota, dan Makrobiota di Perairan berdasarkan materi biologis. Next. Sebelum ke materi selanjutnya, izinkan saya, Naura Sofel Radinan, selaku moderator pada presentasi kali ini untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama, yaitu Andika Faras, yang kedua Amanda Maulidia Meilita, yang ketiga Angger Bagus Kusuma Husada, yang keempat Naura Sofel Radinan, saya sendiri, yang kelima Evelyn Prana Ningtyas, yang keenam Afifa Ulfariska, yang ketujuh Ananda Rizkita. Next. Selanjutnya, saya Naura Sofel Radinan yang akan melanjutkan materi pertama, yaitu ada definisi sistem metabolisme mikrobiota dan makrobiota. Yang pertama itu, metabolisme memiliki pengertian yang dimana merupakan suatu ciri yang dimiliki makhluk hidup yang memiliki serangkaian reaksi kimia di dalam sel. Nah, reaksi-reaksi ini tersusun dalam jalur-jalur metabolisme yang rumit dengan mengubah molekul-molekul melalui tahap-tahapan tertentu. Secara keseluruhan, metabolisme bertanggung jawab terhadap pengaturan materi dan sumber energi dari sel. Lalu, metabolisme ini sendiri memiliki dua fase, yaitu katabolisme dan anabolisme. Untuk katabolisme itu merupakan suatu respirasi seluler di mana glukosa dan bahan bakar organik yang lain itu dipecah menjadi karbon dan air dengan membebaskan energi. Kemudian energi yang disimpan itu dalam bentuk molekul-molekul organik dan dapat digunakan untuk melakukan kerja dari sel. Kemudian yang kedua itu ada anabolisme. Anabolisme merupakan suatu rangkaian reaksi-reaksi kimia yang membutuhkan energi untuk membentuk molekul. Nah, molekul ini molekul yang besar dari molekul-molekul yang lebih kecil. Misalnya seperti pembentukan protein dari asam amino. Kemudian, mikrobiota adalah sebagai kumpulan mikroorganisme yang hidup pada tubuh inang. Dapat terdiri dari baktero, archaea, virus, dan organisme eukariotik sel satu lainnya. Kolonisasi bakteri terdapat pada seluruh permukaan tubuh yang memiliki kontak dengan dunia luar, yaitu kulit, saluran urin, saluran cerna, dan saluran pernapasan. Next. Selanjutnya itu ada fungsi spesifik metabolisme. Ada 4. Yang pertama itu ada untuk memperoleh energi kimia dari degradasi sari makanan yang kaya energi dari lingkungan atau dari energi cahaya. Lalu yang kedua itu untuk mengubah molekul nutrien menjadi prekursor unit pembangun bagi makromolekul sel. Yang ketiga, untuk menggabungkan unit-unit pembangunan menjadi protein, asam nukleat, lipida, polisakarida, dan komponen sel lainnya. Lalu yang terakhir itu untuk membentuk dan mendegradasi biomolekul yang diperlukan di dalam fungsi khusus sel. Nama saya Angger Bagus Masada akan menjelaskan tentang peran mikrobiota. Yang pertama, peran mikrobiota dalam lingkungan tercemar. Mikroba seperti bakteri, kamir, dan kapang merupakan mikroba penting yang berperan dalam bioremediasi limbah pencemaran di lingkungan. Saat ini mikroba banyak digunakan untuk membantu memperbaiki kualitas lingkungan dan utamanya untuk mengatasi masalah pencemaran lingkungan. Mikroba sangat berperan dalam proses degradasi bahan buangan dari limbah industri maupun domestik. Bila bahan buangan yang harus didegradasi cukup banyak, maka mikroba akan ikut berkembang biak. Tidak tutup kemungkinan bahwa mikroba patogen juga berkembang biak pula. Yang kedua,
Peran mikroba dalam biodegradasi bahan pencemar. A. Peran mikroba sebagai pembersih air. Kelompok bakteri belerang, Chromatium, dan Tibacillus mampu mereduksi senyawa sulfat bersifat H2S sehingga air akan berbau busuk. Bakteri yang bersifat sebagai dekomposer akan mengurai bahan kimia tersebut sehingga bahan kimia menjadi tidak berbahaya lagi bagi makhluk hidup yang tinggal di perairan tersebut. Dan air aman digunakan oleh makhluk hidup yang lain. B. Peran mikroba dalam mengurangi sampah. Mikroba yang banyak berperan dalam proses tersebut adalah bakteri, jamur Actinomycetes, dan protozoa. C. Peran mikroba dalam mengurai bahan minyak di laut. Mikroba yang dapat mendegradasi minyak adalah kelompok Pseudomonas bermacam-macam, Corynebacteria, Microbacteria, dan beberapa jenis yeast. D. Peran mikroba dalam mengurai deterjen. Banyak penelitian difokuskan kepada peran komunitas mikroba di dalam unit pengolahan limbah merombak senyawa deterjen. Komunitas mikroba didominasi oleh bakteri gram negatif. E. Peran mikroba dalam mengurai plastik. Telah ditemukan mikroba perombak plastik yang terdiri dari bakteri, Actinomycetes, jamur, dan kamir yang pada umumnya menggunakan plasticizer sebagai sumber karbon. F. Peran mikroba dalam mengurai pestisida atau herbisida. Untuk mengatasi pencemaran tersebut, saat ini telah banyak dipelajari biodegradasi pestisida atau herbisida. Biodegradasi pestisida dipengaruhi oleh struktur kimia dari pestisida. Yang terakhir, peran mikroba dalam mengurai logam berat. Proyek bioremediasi yang menggunakan spesies bakteri sekarang merupakan bidang yang mapan dan aktif. Penerapan mikroba untuk bioproteksi dan detoksifikasi tubuh manusia dari logam berat dan kontaminasi lain masih dalam masa pertumbuhan. Limbah pabrik yang banyak mengandung logam berat dapat dibersihkan oleh mikroorganisme yang dapat menggunakan logam berat sebagai nutrien atau hanya menjerat logam berat. Mikroorganisme yang dapat digunakan adalah Thiobacillus ferrooxidans dan Bacillus subtilis. Selanjutnya, saya Amanda Maulidia Melita akan menjelaskan tentang peran makrobiota. Yang pertama yaitu pemberi gambaran. Makrobiota pada ekosistem perairan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi fisika, kimia, dan biologi suatu perairan. Suatu perairan yang belum tercemar akan menunjukkan jumlah individu yang seimbang dan hampir semua spesies yang ada, serta tidak adanya dominasi oleh satu spesies. Makrobiota dapat digunakan untuk menduga ketidakseimbangan lingkungan fisika, kimia, dan biologi perairan karena mudah terpengaruh oleh adanya bahan pencemar, baik bahan pencemar kimia maupun fisika. Kemudian sebagai bioindikator, makrobiota contohnya makroinvertebrata dan makrobentos biasanya digunakan sebagai bioindikator karena hidupnya melekat pada substrat dan motilitasnya atau perubahannya rendah, sehingga tidak mudah berpindah. Beberapa organisme makrobiota sering digunakan sebagai spesies indikator kandungan bahan organik yang lebih efektif dibandingkan pengujian fisika dan kimia. Biota perairan bentos seperti moluska efektif untuk memantau polusi karena ia memproses air dan volume banyak dan menyimpan bahan kimia racun seperti logam timbal dan pestisida di dalam tubuhnya. Kemudian selanjutnya yaitu makrobiota juga berperan dalam proses mineralisasi dan pendaur ulangan bahan-bahan organik, baik yang berasal dari perairan maupun daratan. Banyak bahan tercemar dalam perairan dapat memberikan dua pengaruh terhadap organisme perairan, yaitu dapat membunuh spesies tertentu dan sebaliknya dapat mendukung perkembangan jenis lain. Selanjutnya, makrobiota berperan dalam jaring makanan dan berfungsi sebagai degradator bahan organik.
Untuk golongan tanaman air, beberapa tanaman air juga berperan penting terhadap ekosistem perairan. Contohnya lamun. Lamun menjadi produsen utama baik dikonsumsi langsung oleh beberapa biota perairan dan dapat dikonsumsi dalam bentuk seresah. Kemudian berperan sebagai habitat biota. Beberapa tanaman air juga dapat dijadikan sebagai habitat biota perairan. Beberapa ada yang menempel pada daun, menempel pada batang dan rimpang, serta yang bersifat mobile di bawah tajuk, contohnya ikan, udang, dan cumi-cumi. Selanjutnya berperan sebagai penangkap sedimen. Beberapa tanaman air juga digunakan sebagai penangkap sedimen. Vegetasi lamun yang lebat memperlambat gerakan air yang disebabkan oleh arus dan ombak, serta menyebabkan perairan di sekitarnya tenang. Dengan demikian, ekosistem ini bertindak sebagai pencegah erosi dan penangkap sedimen. Selanjutnya berperan terhadap pendaur ulangan zat hara. Sedangkan daya toleransi makrobiota terhadap pencemaran bahan organik dapat dikelompokkan menjadi organisme toleran, intoleran, dan fakultatif. Yang pertama, toleran. Jenis toleran mempunyai daya toleran yang lebar sehingga dapat berkembang mencapai kepadatan tertinggi dalam perairan yang tercemar berat. Contohnya dari famili Ampullariidae. Yang kedua, intoleran. Jenis intoleran memiliki kisaran toleransi yang sempit terhadap pencemaran dan tidak tahan terhadap tekanan lingkungan, sehingga hanya hidup dan berkembang di perairan yang belum atau sedikit tercemar. Contohnya, Epemeroptera, Plecoptera, dan Trichoptera. Yang ketiga, fakultatif. Jenis fakultatif dapat bertahan hidup terhadap lingkungan yang agak lebar, antara perairan yang belum tercemar sampai dengan tercemar sedang dan masih dapat hidup pada perairan yang tercemar berat. Contohnya famili Tipulidae dari ordo Diptera dan Tipulidae. Dapat dilihat pada gambar pertama merupakan contoh dari Ampullariidae yang tergolong organisme toleran. Sedangkan gambar yang kedua merupakan gambar dari mayfly yang tergolong organisme intoleran. Sedangkan gambar yang ketiga merupakan gambar dari famili Tipulidae yang tergolong organisme fakultatif. Sedangkan bentos berdasarkan derajat toleransinya terhadap pencemaran dibedakan menjadi 3. Yang pertama, jenis yang tahan terhadap bahan pencemar. Contohnya yaitu cacing tubifisid, larva nyamuk, siput, terutama Masculium sp dan Pisidium sp. Yang kedua, jenis yang lebih jernih atau bersih. Contohnya siput yang senang arus, briozoa, serangga air, dan krustase. Yang ketiga, jenis yang hanya senang bersih. Contohnya siput dari Vivinitidae dan Amnicolidae, serangga berupa larva atau nimfa dari bangsa Ephemeridea, Odonata, Hemiptera, dan Coleoptera. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Andika Parsadian Putra akan melanjutkan presentasi untuk materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu tentang proses dalam metabolisme dan tatanan aktivitas pada organisme perairan. Pertama, metabolisme. Metabolisme merupakan seluruh peristiwa reaksi-reaksi kimia yang berlangsung dalam sel makhluk hidup. Metabolisme terdiri atas 2 proses, yaitu katabolisme dan anabolisme. Katabolisme adalah reaksi pemecahan atau pembongkaran senyawa kompleks menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana dengan menghasilkan energi yang dapat digunakan organisme untuk melakukan aktivitasnya. Katabolisme ini juga berfungsi untuk memperoleh energi yang akan digunakan untuk membantu proses di anabolisme. Katabolisme terjadi pada karbohidrat, protein, dan lemak. Pada karbohidrat terjadi respirasi secara aerobik dan anaerobik. Respirasi aerobik yaitu respirasi yang memerlukan oksigen, sedangkan anaerobik respirasi tanpa memerlukan oksigen. Kemudian protein dan lemak. Protein dan lemak ini akan masuk ke siklus Krebs untuk
diproses lebih lagi agar menjadi senyawa yang lebih sederhana lagi. Selanjutnya yaitu anabolisme. Anabolisme adalah penyusunan senyawa kimia sederhana menjadi senyawa kimia atau molekul kompleks. Misalnya, kemosintesis dan fotosintesis. Kemosintesis adalah konversi biologis dari satu atau lebih molekul yang mengandung karbon dan nutrien menjadi bahan organik menggunakan oksidasi senyawa anorganik atau metana sebagai sumber energi. Yang digunakan dalam membantu proses reaksinya adalah energi kimia. Sedangkan pada fotosintesis menggunakan sinar matahari akan terjadi reaksi kimia untuk menghasilkan produk. Fotosintesis terdapat reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang ini menggunakan bantuan pigmen klorofil untuk menyerap sinar matahari akan terjadi reaksi kimia untuk menghasilkan energi atau ATP. Yang kemudian energi tersebut akan digunakan pada reaksi gelap. Pada reaksi gelap ini tidak menggunakan pigmen klorofil, sehingga pada reaksi gelap tidak menggunakan sinar matahari dalam membantu reaksi kimianya, melainkan menggunakan energi yang dihasilkan pada reaksi terang. Pada reaksi gelap ini akan menghasilkan glukosa, yang kemudian glukosa tersebut akan kembali ke reaksi terang agar diubah menjadi karbohidrat. Metabolisme dibagi menjadi dua, yaitu metabolisme primer dan metabolisme sekunder. Metabolisme primer yaitu melibatkan ratusan enzim, tetapi jika dicermati lebih lanjut, sebenarnya memiliki lintasan tertentu umumnya sama dengan pada semua makhluk hidup. Contohnya seperti lintasan glikolisis yang memecah molekul glukosa menjadi asetil koenzim A. Selanjutnya, metabolisme sekunder yaitu lintasan atau jalur yang terjadi bukan dalam kehidupan tertentu, misal mikroba dan tanaman. Contohnya yaitu membentuk alkaloid pada tanaman dan pembentukan molekul karbohidrat khusus pada insulin atau polimer fruktosa linear dengan pada semia makhluk hidup. Contohnya lintasan glikolisis yang memecah molekul glukosa menjadi asetil koenzim A. Katabolisme. Katabolisme merupakan reaksi pemecahan atau pembongkaran senyawa kompleks menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana dengan menghasilkan energi yang dapat digunakan organisme untuk melakukan aktivitasnya. Katabolisme terjadi pada karbohidrat, protein, dan lemak. Metabolisme karbohidrat. Karbohidrat sendiri merupakan hasil sintesa oleh tanaman yang digunakan organisme heterotrof sebagai sumber energi. Karbohidrat yang mengandung lebih dari 8 karbon dibuat dengan menggabungkan banyak unit monosakarida. Di dalam darah, terdapat penambahan reaksi glukokinase yang meningkat oleh adanya insulin dan menurun dalam keadaan kelaparan. Glukosa dan fosfat terpolimerisasi ke dalam glikogen atau dikatabolisir. Proses pembentukan glikogen dinamakan glikonesis. Glikogen yang merupakan bentuk tersimpan glukosa terdapat di dalam beberapa jaringan tubuh, terutama di dalam hati dan otot-otot raga. Mengurangi glukosa menjadi asam pirufat atau asam laktat atau keduanya dinamakan glikolisis. Selanjutnya, pirufat merupakan tempat persimpangan dalam katabolisme. Pada jaringan hewan saat kondisi aerob, pirufat adalah hasil glikolisis dan NADH terbentuk oleh dihidrogenasi gliseraldehida 3-fosfat yang kemudian direkomendasikan kembali menjadi NAD+ oleh oksigen. Tetapi saat kondisi anaerob, NADH yang dilepas oleh glikolisis tidak dapat direkomendasi oleh O2, tetapi harus direoksidasi menjadi NAD+ dalam bentuk NADH menjadi pirufat. Dalam glikolisis anaerobik, 3 glukosa membentuk 2 molekul asam laktat dan 4 molekul ATP. Pada metabolisme karbohidrat terdapat 2 fase, yaitu fase pertama meliputi tahap reaksi enzim yang memerlukan ATP, yaitu tahap reaksi dari glukosa sampai dengan pembentukan fruktosa 6-fosfat. Kemudian fase kedua yaitu meliputi tahap reaksi yang menghasilkan energi, yaitu ATP dan NADH gliseraldehid 3-fosfat sampai dengan pirufat.
Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Ananda Rizkita Rahman akan menjelaskan materi tentang metabolisme protein. Metabolisme protein merupakan transformasi dari asam-asam amino menjadi suatu bentuk yang lebih mudah diserap dari usus menuju pembuluh darah dan diteruskan ke hati atau liver. Menurut Kemendikbud 2021, protein dalam sel hidup terus-menerus diperbarui melalui proses pertukaran protein, yaitu suatu proses berkesinambungan yang terdiri atas penguraian protein yang sudah ada menjadi asam amino bebas dan resintesis. Kemudian, asam-asam amino yang bebas menjadi protein. Di dalam sel, protein akan diuraikan menjadi asam-asam amino oleh protease dan peptidase, menurut Rosmawati 2011. Selanjutnya, peptida tersebut akan diuraikan menjadi asam-asam amino bebas oleh peptidase. Kemudian amopeptidase dan karboksipeptidase akan membebaskan asam-asam amino dalam gugus terminal N dan terminal C pada peptida-peptida tersebut. Penguraian protein usia pendek dan abnormal terjadi di sitosol dan membutuhkan ATP. Asam amino yang terbentuk dari katabolisme protein dimetabolisasi menjadi amonia dan kemudian mengalami sintesis membentuk urea atau membentuk asam amino baru, menurut Rosmawati 2011. Yang pertama, metabolisme asam amino. Asam amino terdiri dari asam amino esensial yang berisi theonin, valin, leusin, isoleusin, metionin, dan lain-lain. Yang asam amino esensial tidak dapat dibuat oleh tubuh, dan sedangkan asam amino non-esensial yang terdiri dari glisin, alanin, serin, aspartate, glutamic acid, dan lainnya yang dapat dibuat oleh tubuh. Asam amino esensial diperlukan untuk fungsi sel normal dan dapat disintesis dari asam amino lain, kemudian bergabung untuk memberikan protein jaringan, menurut Kemendikbud 2021. Proses oksidasi asam amino terdiri dari dua proses, yaitu yang pertama deaminasi. Hasil deaminasi asam amino yang dikonversi dari urea melalui hati dan diekskresikan keluar tubuh menjadi amonia melalui usus dan ginjal. Yang kedua, transminasi. Katalisa asam amino dan asam keto oleh transaminase atau asam transferase yang bersifat bolak-balik. Melalui kedua proses tersebut, asam amino dapat diubah menjadi asetil-CoA yang kemudian masuk ke siklus Krebs untuk menghasilkan energi, menurut Kemendikbud 2021. Transminasi adalah pemindahan gugus asam amino pada glutamat dengan bantuan enzim transminase. Pada reaksi transminasi ini, gugus amino I dari asam amino akan dialihkan ke asam ketoiglutarat. Asam ketoiglutarat akan mendapat gugus amino menjadi L-glutamat. Sedangkan asam amino yang kehilangan gugus aminonya menjadi suatu asam keto yang bersesuaian, menurut Suprayitno dan Sulistiati 2017. Pada keadaan yang sama, terjadi pada transminasi gugus amino dari alanin ke I-ketoglutarat. Reaksi ini akan menghasilkan L-glutamat dan piruvat. Jadi, pada setiap enzim transaminase bersifat spesifik untuk satu pasangan asam amino dan asam I-keto. Reaksi transminasi ini terbukti terjadi hampir pada semua asam amino kecuali pada lisin, treonin, prolin, dan hidroksiprolin, menurut Suprayitno dan Sulistiati 2017. Yang kedua, metabolisme amonia. Menurut Pandit 2017, produksi amonia sebagian besar terjadi di hati ikan. Pada ikan teleostei, hasil yang diekskresikan adalah amonia sebagai pengganti urea. Amonia yang dihasilkan saat deaminasi mengikuti jalur
berbeda sesuai dengan spesies masing-masing. Beberapa organisme dapat mengubah nitrogen bebas atau N2 menjadi senyawa biologis yang berguna seperti NH3, sehingga organisme biasanya menggunakan nitrogen dari asam amino. Menurut PAN 2017, pada umumnya asam amino dimetabolisasi di hati atau di organ hati. Amonia yang dihasilkan akan didaur ulang dan digunakan untuk berbagai proses biosintesis, dan amonia berlebih akan dibuang sebagai urea. Kelebihan amonia yang dihasilkan oleh jaringan ekstrahepatik akan diangkut ke hati dalam bentuk gugus amino untuk diubah menjadi senyawa yang dapat diekskresi menurut Pandit 2017. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nama saya Afifah Ulfa, saya akan mempresentasikan materi selanjutnya, yaitu metabolisme protein. Gugus amino dari asam amino dialihkan ke iketoglutamat, membentuk glutamat. Hal ini terjadi di dalam sitosol. Selanjutnya, glutamat akan diangkut ke mitokondria dan gugus amino dilepaskan dalam bentuk NH4. Kelebihan amonia akan diubah menjadi glutamin, lalu diangkut ke mitokondria hati. Kelebihan gugus amino dialihkan ke pirufat, sehingga pirufat berubah menjadi alanin, lalu dibawa ke mitokondria hepatosit untuk melepas gugus NH4. Terakhir, nitrogen asam amino akan diubah menjadi urea. Biosintesis urea dibagi menjadi 4 tahap, yaitu transminasi, deaminasi oksidatif, pengangkutan amonia, dan reaksi siklus urea. Kerangka karbon pada asam amino yang telah kehilangan gugus amino akan mengikuti siklus glukogenesis. Selanjutnya yaitu metabolisme lemak. Lipida merupakan golongan senyawa yang berasal dari makhluk hidup yang relatif tidak larut di dalam air, namun larut dalam zat pelarut nonpolar. Metabolisme lipida dalam tubuh ikan. Di dalam organ hati terjadi proses sintesis trigliserida, fosfolipid, kolesterol, dan lipoprotein. Hati berperan membentuk senyawa keton yang merupakan sumber energi. Pada metabolisme lemak terjadi 3 proses penting, yaitu 1. Mobilisasi lemak yang bertumpuk dalam tubuh berperan dalam katabolisme. Yang kedua, penyerapan lemak. Dan yang ketiga, sintesis lemak di hati yang berasal dari mukosa intestinal dan jaringan serta sumber-sumber protein lainnya. Asam lemak yang banyak disintesis di hati kemudian dierterifikasi menjadi trigliserida, fosfolipid, dan kolesterol ester. Ketiga senyawa ini untuk ditransport ke jaringan hepatik. Asam lemak dalam trigliserida dibebaskan dan dioksidasi, lalu asam lemak kembali di jaringan lemak. Dengan demikian, hati menghasilkan asam-asam lemak sebagai sumber energi dari jaringan-jaringan tubuh di jaringan lemak. Selanjutnya yaitu anabolisme. Anabolisme yaitu penyusunan senyawa kimia sederhana yang menjadi senyawa kimia atau molekul kompleks. Anabolisme dengan energi cahaya disebut fotosintesis, sedangkan anabolisme dengan energi kimia disebut kemosintesis. Pada lintasan anabolisme, ATP dan NADH digunakan untuk mensintesa komponen sel yang penting dari molekul-molekul penyusunnya. Glukogenesis merupakan pembentuk D-glukosa dari penyusun-penyusun non-karbohidrat. Penyusun D-glukosa pada hewan adalah laktat, pirufat, gliserol, kebanyakan asam amino, dan para perantara siklus Krebs. Sebagian besar proses ini terjadi di dalam hati dan sedikit terjadi dalam konteks ginjal. Sama halnya dengan glikolisis, yaitu konservasi glukosa menjadi pirufat merupakan suatu lintasan utama katabolisme karbohidrat. Konversi pirufat menjadi glukosa juga merupakan lintasan utama glukogenesis. Kebanyakan atom karbon yang digunakan pada sintesa glukosa disediakan oleh metabolisme asam amino. Beberapa asam amino mengalami degradasi menjadi pirufat, lalu memasuki glukogenesis melalui reaksi pirufat karboksilasi.
Asam amino lainnya diubah menjadi 4 atau 5 karbon dari siklus asam sitrat sehingga meningkatkan kandungan oksalosetat dan malah mitokondria. Pada hewan glukogenesis terjadi dalam hati atau otot rangka. Titik awal sintesa glukogen dari glukosa bebas adalah reaksi heksokinesa, yaitu proses memfosforilasi glukosa menjadi glukosa 6-fosfat di otot. Di hati, enzim yang berperan adalah glukokinase. Berikutnya, glukosa 6-fosfat diubah secara reversibel menjadi glukosa 1-fosfat oleh fosfoglumerotmutase. Setelah itu, pembentukan uridin di fosfat glukosa oleh kerja enzim glukosa 1-fosfat uridyl transferase atau UDP glukosa pirofosforilase. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan disampaikan. Selanjutnya saya Evelyn akan menjelaskan materi berikutnya mengenai metabolisme pada mikroorganisme. Berdasarkan cara memperoleh nutrisi pokok, metabolisme pada mikroorganisme dibedakan menjadi dua, yaitu autotrof dan heterotrof. Mikroorganisme autotrof memperoleh sumber karbon dari karbon dioksida anorganik yang diolah sendiri oleh organisme tersebut menjadi sumber makanan, sehingga organisme ini dikenal sebagai self-feeders yang membuat makanannya sendiri. Sementara itu, mikroorganisme heterotrof memperoleh sumber karbon dari komponen atau senyawa organik yang menggunakan ready-made organic molecule untuk makanannya. Organisme heterotrof memperoleh makanannya dari organisme lain yang dia makan. Mikroorganisme autotrof sendiri itu dibagi pula menjadi dua jenis, yaitu fotoautotrof dan juga kemoautotrof. Pada fotoautotrof, sumber karbon dari CO2 dan sumber energinya berupa cahaya. Contohnya pada cyanobacteria, bakteri sulfur hijau dan ungu, algae, dan tumbuhan. Sedangkan pada kemoautotrof, sumber karbonnya berupa CO2 dan sumber energinya diperoleh dari hasil oksidasi senyawa anorganik yang digunakan untuk mengolah CO2. Contohnya terdapat pada nitrifikasi, hidrogen, bakteri yang memanfaatkan sulfur dan juga besi. Juga archaea yang hidup di kawasan hidrotermal ocean vents. Kemudian mikroorganisme heterotrof juga terbagi menjadi dua jenis, yaitu fotoheterotrof dan kemoheterotrof. Pada organisme fotoheterotrof, sumber karbonnya berasal dari bahan organik yang dihasilkan organisme lain dan sumber energinya berupa cahaya. Contohnya bakteri non-sulfur hijau dan ungu. Sementara pada organisme kemoheterotrof, sumber karbonnya berasal dari senyawa organik yang dihasilkan organisme lain dan sumber energinya berasal dari oksidasi senyawa organik. Contohnya pada kebanyakan bakteri, protozoa, serta semua fungi dan hewan. Next. Nah, pada kelompok bakteri, itu terdapat proses fotosintesis yang dapat dibedakan atas fotosintesis anoksigenik dan juga oksigenik. Proses fotosintesis anoksigenik ini adalah proses fotosintesis yang tidak menghasilkan O2 dan menggunakan H2S sebagai donor elektronnya. Sementara fotosintesis oksigenik menggunakan menghasilkan O2. Anoksigenik fotosintesis dapat ditemukan pada green sulfur bacteria, green non-sulfur bacteria, purple sulfur bacteria, purple non-sulfur bacteria. Kemudian oksigenik fotosintesis ditemukan pada cyanobacteria atau blue-green algae dan organisme eukariotik yang memiliki kloroplas. Donor elektron adalah H2O yang teroksidasi membentuk O2. Melalui fotosintesis ini melalui dua fotosistem, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Kemudian fungsi umum menghasilkan NADPH dan ATP untuk fiksasi karbon. Next. Kemudian ada perbedaan fotosintesis pada tumbuhan dan juga bakteri, di mana fotosintesis pada tumbuhan terjadi pada organisme tumbuhan, algae, dan juga cyanobacteria. Sementara fotosintesis pada bakteri terjadi pada organisme bakteri hijau dan ungu. Kemudian tipe klorofil pada fotosintesis pada tumbuhan yaitu klorofil A yang menyerap cahaya dengan panjang gelombang 650 sampai 750 nanometer. Sementara
tipe klorofil pada fotosintesis pada bakteri itu yaitu bakterioklorofil yang menyerap cahaya dengan panjang gelombang 800 sampai 1000 nanometer. Kemudian fotosistem 1 atau siklus fotofosforilasi pada fotosintesis pada tumbuhan itu ada, sementara pada fotosintesis pada bakteri juga ada. Kemudian fotosistem 2 atau fotofosforilasi non-siklik pada fotosintesis tumbuhan itu ada, sementara pada fotosintesis pada bakteri tidak ada. Kemudian pada fotosintesis pada tumbuhan menghasilkan O2, sementara pada bakteri tidak menghasilkan O2. Kemudian donor elektron fotosintetik pada fotosintesis pada tumbuhan itu H2O, sementara pada bakteri H2S atau senyawa sulfur lain atau senyawa organik tertentu. Next. Kemudian terdapat perbedaan fotosintesis pada prokariot dan juga eukariot, di mana pada eukariot donor elektronnya H2O dengan tempat fotosintesis tilakoid dan termasuk dalam oksiagenik. Tipe klorofilnya klorofil A dengan fotosistem 1 dan fotosistem 2 yang ada pada eukariot. Sementara pada prokariot, pada cyanobacteria itu donor elektronnya berupa H2O atau beberapa jenis cyanobacteria menggunakan H2S. Kemudian tempat fotosintesisnya terjadi di tilakoid dan termasuk ke dalam oksiagenik. Tipe klorofilnya termasuk klorofil A dan terdapat fotosistem 1 dan fotosistem 2. Kemudian pada Parpelbacteria, donor elektronnya menggunakan S2O3, H2S, H2, S0, dan juga senyawa organik, di mana tempat fotosintesisnya terjadi pada membran sel dan tidak termasuk oksiagenik. Tipe klorofilnya yaitu bakteria klorofil A dan B, dan terdapat fotosistem 1, sementara fotosistem 2 tidak ada. Kemudian pada green bacteria, donor elektronnya menggunakan S2O3, H2S, H2, S0, dan juga senyawa organik. Pada green bacteria, donor elektronnya menggunakan S2O3, H2S, H2, S0, dan juga senyawa organik. Kemudian tempat fotosintesisnya terjadi pada sitokrom, di mana tidak termasuk oksiagenik, dan tipe klorofilnya yaitu bakteria klorofil A, C, dan E. Pada green bacteria terdapat fotosistem 1, sementara fotosistem 2 tidak ada. Next. Nah, kemudian ada juga selain fotosintesis, ada juga proses kemolitotrofi, di mana proses ini mencakup elektron dipindahkan dari suatu donor elektron yang tereduksi, kemudian elektron melewati membran terikat transport elektron berhubungan dengan sintesis ATP dan NADH, dan juga ATP dan NADH digunakan untuk mengubah CO2 menjadi karbohidrat. Next. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman kelompok 2 yang sudah memaparkan materi dengan sangat luar biasa. Nah, selanjutnya akan ada sesi diskusi. Mungkin untuk diskusi yang pertama dimulai dari saya ya. Saya ingin bertanya nih mengenai fotosintesis. Kenapa pada fotosintesis terdapat reaksi gelap yang dapat terjadi tanpa menggunakan sinar matahari. Nah, sedangkan dalam fotosintesis ini sendiri kan bisa membutuhkan sinar matahari ya, agar reaksi kimia dapat berlangsung. Nah, itu kenapa ya? Atau ada yang bisa menjawab? Mungkin saya bisa bantu jawab. Saya izin menjawab ya. Oh iya, baik. Terima kasih. Silakan Andika. Menurut saya, karena pada reaksi gelap tidak menggunakan pigmen klorofil. Reaksi gelap bisa tetap terjadi tanpa menggunakan sinar matahari dikarenakan reaksi gelap menggunakan ATP dan NADH hasil dari reaksi terang yang merupakan sumber energi untuk reaksi gelap. Sehingga reaksi gelap tetap bisa terjadi tanpa bantuan sinar matahari. Sekian jawaban dari saya. Apakah memuaskan? Baik, terima kasih Andika, sangat amat memuaskan ya. Mungkin untuk teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya? Atau memberikan sanggahan atau gimana ya? Mungkin saya Iya, Amanda boleh. ada pertanyaan. Kan mikroba berperan untuk menguraikan plastik.
reaksi apa yang terjadi di dalamnya sehingga terjadi proses tersebut? Baik, mungkin saya bisa bantu jawab ya, Amanda ya. Nah, kenapa bakteri itu bisa mencerna plastik? Itu karena dia itu mengeluarkan enzim. Nah, enzim ini tuh sejenis protein yang dapat mempercepat reaksi kimia. Nah, enzim ini tuh dikenal sebagai petase. Jadi tuh reaksinya enzim ini tuh memutuskan ikatan kimia dalam PET. Kemudian akan ada pecahan molekul-molekul ini yang ukurannya tuh kayak kecil gitu. Nah, jadi bakteri itu dapat menyerap dan menggunakan karbon di dalamnya sebagai sumber makanan. Seperti itu, Amanda. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin berdiskusi lagi? Saya izin bertanya, Oh iya, boleh Andika. kan dari tadi di PPT itu dijelaskan keuntungan mikroba air. Sekarang saya mau bertanya, apakah ada akibat peranan mikroba air yang merugikan? Terima kasih. Baik, Andika, saya bisa menjawab ini. Ya, ada contohnya itu peranan yang merugikan dapat menyebabkan satu blooming, menyebabkan perairan berwarna, ada endapan, dan bau amis disebabkan oleh meningkatnya pertumbuhan mikroalga. Yang kedua, bakteri besi, Fe2+. Yang ketiga, bakteri belerang, SO4 2-. Reduksi oleh bakteri Thiobacillus chromatium menghasilkan H2S atau bau busuk. Sekian. Oke, baik. Terima kasih, Angger. Sangat memuaskan ya jawabannya. Mungkin ya teman-teman ada yang ingin bertanya lagi atau berdiskusi? Saya mau izin bertanya. Oh iya, Viva, boleh. Saya mau bertanya, apakah ada cara lain untuk menghasilkan asam amino esensial yang tidak dapat dibuat oleh tubuh? Ada yang bisa menjawab atau menyanggah? Izin menjawab, asam amino esensial selain bisa diperoleh dari luar dari tubuh, seperti berasal dari makanan atau minuman. Kalau makanan seperti daging merah, ayam, bebek, ikan, telur, susu, serta keju dan yogurt. Selain itu, beberapa jenis makanan nabati seperti kacang-kacangan, kedelai, dan quinoa juga mengandung asam amino esensial. Itu. Oke, terima kasih Ananda. Oke, udah cukup jelas mungkin ya. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Saya, Iya, boleh, Angger. apa saja perbedaan fotosintesis anoksigenetik dan oksigenetik? Mungkin. Oke, ada yang bisa menjawab? Ya, saya izin menjawab. Jadi Iya, perbedaan boleh. fotosintesis oksigenik dan juga anoksigenik itu yang pertama dari pengertiannya, fotosintesis oksigenik adalah proses yang mengubah energi cahaya menjadi energi kimia oleh fotoautotrof tertentu dengan menghasilkan oksigen molekuler. Sementara fotosintesis anoksigenik adalah proses yang mengubah energi cahaya menjadi energi kimia oleh bakteri tertentu tanpa menghasilkan oksigen molekuler. Kemudian dari generasi oksigen atau menghasilkan oksigennya itu pada fotosintesis oksigenik, oksigen dilepaskan sebagai produk sampingan, sementara pada fotosintesis anoksigenik, oksigen tidak dilepaskan atau dihasilkan. Kemudian pada perbedaan pada organismenya, pada fotosintesis oksigenik ditunjukkan oleh cyanobacteria, ganggang, dan tanaman hijau. Sementara pada fotosintesis anoksigenik terutama ditunjukkan oleh bakteri ungu, bakteri sulfur dan non-sulfur hijau, Heliobacteria, dan Acidobacteria. Terima kasih. Oke, terima kasih Evelyn. Mungkin 2 pertanyaan lagi ya. Ada yang ingin bertanya? Mungkin dari Evelyn ingin bertanya? Ya, saya izin bertanya. Iya, baik. Kan ada metabolisme protein ikan, itu dapat dipengaruhi oleh berbagai aspek, salah satunya suhu. Nah, apa pengaruh dari suhu tersebut terhadap metabolisme ikan? Terima kasih. Oke, terima kasih Evelyn. Ada yang bisa menjawab? Saya mungkin bisa menjawab. Oke, Viva.
Nah, diketahui suhu merupakan salah satu faktor penting di dalam air. Nah, ikan sebagai hewan yang berdarah dingin, dalam metabolisme tubuhnya tergantung pada suhu lingkungan. Suhu optimal akan membuat ikan memiliki metabolisme optimal yang berdampak baik pada pertumbuhan dan pertambahan bobot ikan. Peningkatan suhu akan menyebabkan peningkatan kecepatan metabolisme, respirasi, dan tingkat konsumsi oksigen pada ikan. Sedangkan suhu rendah akan mengakibatkan laju metabolisme menjadi lambat dan menyebabkan nafsu makan ikan menjadi menurun, dan akhirnya ikan akan mengalami pertumbuhan yang lambat. Nah, perubahan drastis suhu juga dapat menyebabkan stres, bahkan kematian pada ikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Afifah. Mungkin pertanyaan terakhir ya teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan nih, pertanyaan terakhir? Penutup. Mau tanya, Oke, nanti. tadi dijelaskan bahwa tanaman air berfungsi dalam mendaur zat hara. Apa pentingnya zat hara dan jika kurang atau lebih akibatnya itu apa? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kembali, Ananda. Ada yang bisa menjawab? Nah, saya izin menjawab dari pertanyaan Ananda. Iya, silakan, Manda. Ya, zat hara itu kan sangat penting bagi perairan dan biota di dalamnya. Karena zat hara sendiri kan merupakan senyawa organik dan anorganik yang ada di dalam tanah atau nutrisi yang terkandung dalam tanah. Eutrofikasi merupakan dampak dari kelebihan zat hara di dalam perairan. Hal tersebut akan mengganggu ekosistem dan terjadinya blooming algae. Kemudian apabila kekurangan zat hara, maka akan mengganggu proses pertumbuhan. Karena zat hara itu kan salah satu fungsinya berperan dalam membantu pertumbuhan. Dikarenakan waktu sesi diskusi sudah berakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Un dan teman-teman kelompok 2 sudah memaparkan hasil presentasi dan saling berdiskusi. Semoga teman-teman yang menonton juga bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari kita. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.